PDKA. Dia baru ingat ada firman yang menyatakan bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Jadi bahaya dong. Begitu lengah sedikit langsung jadi mangsa serigala. Tapi Kela, manusia harus ingat bahwa kita ini adalah buatan tangan Allah. Hidup kita milik Allah. Dia mengasihi dan memelihara kita dengan hikmat-Nya. Secara khusus Allah memelihara dengan hikmat-Nya. Segera ikuti pemerintahan anak Daud yang dipercayakan mendirikan bait suci. Bagaimana detailnya? Mari ikuti terus BDK saat teduh. Adik-adik, petualangan kita sampai di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan melihat masa-masa awal pemerintahan Salomo. Seperti apakah itu? Kita akan lihat nanti. Sekarang kita akan berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh belajar firman-Mu. Pimpinlah kami supaya kami boleh mempunyai hati yang mau mendengar akan firman Tuhan dan mempunyai tekad untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di awal pemerintahan Salomo, dia menikahi putri dari Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kan Raja Mesir. Memangnya boleh ya menikah dengan orang Mesir? Boleh adik-adik. Tidak ada larangan orang Israel untuk menikah dengan orang Mesir. Yang ada larangan itu adalah menikah dengan orang-orang Kanaan. Sepanjang orang Mesir ini tidak membawa dewa-dewanya ke Israel, boleh menikah dengan orang Israel. Adik-adik, kalau sampai Fir'aun mengizinkan putrinya untuk menikah dengan Raja Israel, ini adalah sesuatu yang sangat menarik loh. Kok menarik, Pak? Kenapa? Iya, karena orang Israel itu dulu kan budaknya orang Mesir 400 tahun lagi. Mana ada raja yang mau memberikan putrinya untuk menikah dengan kaum budak? Tidak ada, bukan? Tetapi kalau sekarang Raja Mesir mengizinkan putrinya untuk menikah dengan Raja Israel, berarti sekarang orang Mesir, Raja Mesir melihat kerajaan Israel adalah kerajaan yang penting dan terhormat. Tahukah kalian adik-adik bahwa ini adalah sebuah nubuatan? Suatu hari nanti akan ada seorang raja agung yang kepadanya semua bangsa akan menyembah. Dan melalui dia bangsa-bangsa akan kembali dan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah Salomo menikah dengan putri Firaun, tentu dia membawa putri Firaun ini ke Israel. Tetapi Salomo tidak membawanya masuk ke dalam istana Daud. Mengapa? Karena di istananya Daud ini ada kemah, tempat tabut perjanjian Tuhan. Jadi Salomo menganggap tempat ini adalah tempat yang kudus. Karena Salomo menganggap tempat ini adalah tempat yang kudus, sehingga dia tidak mau membawa perempuan asing ke tempat ini. Kita melihat adik-adik bahwa di awal pemerintahannya Salomo sungguh-sungguh menghormati covenant, perjanjian Tuhan, dan menghormati prinsip-prinsip yang dipegang oleh ayahnya, yaitu Raja Daud. Di masa pemerintahannya, di awal pemerintahannya, bait suci belum ada. Ya memang karena Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk mendirikan bait suci. Salomo lah nanti yang akan mendirikan bait suci. Jadi pada waktu itu ada kemah suci di Gibeon, ada tabut perjanjian Tuhan di Yerusalem, dan orang-orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan di bukit-bukit pengorbanan yang ada terserak di seluruh wilayah Israel, adik-adik.
Gibeon ini adalah tempat yang paling besar untuk orang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kesanalah Salomo mencari Tuhan. Apa maksudnya mencari Tuhan? Dan mengapa kok Salomo mencari Tuhan? Salomo sungguh-sungguh mau mohon hikmat daripada Tuhan, adik-adik. Karena Salomo sadar betul-betul tidaklah mudah untuk menjadi raja Israel. Bagaimana dia dapat menghakimi orang Israel dengan benar dan tepat kalau dia mempunyai hikmat. Itulah mengapa Salomo mencari Tuhan. Di Gibeon, adik-adik, Salomo mempersembahkan 1.000 ternak. Wow, 1.000 ternak banyak banget. Ya, banyak sekali. Karena Salomo sungguh-sungguh ingin mempersembahkan pemerintahannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan persembahan Salomo. Sehingga Tuhan menjumpai Salomo di dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau minta. Apakah kemudian Salomo minta kesehatan, kekuatan, kekayaan, ketenaran? Tidak, adik-adik. Yang diminta oleh Salomo adalah hati yang mampu menimbang perkara dengan tepat. Mengapa? Karena Salomo gentar untuk menghakimi orang Israel yang begitu banyak, adik-adik. Arti kata menimbang perkara dengan tepat di dalam bahasa Ibrani, bahasa ahlinya, bisa diterjemahkan juga sebagai kerinduan untuk mendengar firman Tuhan dan kerelaan untuk taat akan firman Tuhan. Adik-adik, tentu Tuhan sangat berkenan akan kerinduan Salomo ini. Kerinduan untuk mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kerinduan untuk sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan mengabulkan permintaan Salomo ini. Sehingga Salomo menjadi seorang raja yang penuh dengan hikmat, lebih berhikmat daripada raja yang ada di seluruh bumi pada waktu itu. Sebagai tambahan, Tuhan menganugerahkan kekayaan, Tuhan menganugerahkan hormat, dan Tuhan berjanji akan memberikan umur yang panjang jika Salomo tetap setia mengikut Tuhan. Setelah itu Salomo bangun, dia sadar, saya telah bermimpi. Tapi Salomo beriman bahwa benar-benar Tuhan menjumpai dia dan Tuhan akan menggenapkan apa yang telah difirmankannya. Ketika Salomo kembali ke Yerusalem, dia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Di sana dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah itu Salomo melakukan perjamuan untuk semua pegawai-pegawainya. Adik-adik, kerinduan Salomo untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, itu adalah menjadi sebuah prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, prinsip yang sangat penting yang dicatat di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat yang ke-104. Prinsip itu berlaku dari saat itu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Memang kita membutuhkan hikmat untuk dapat membedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang tidak benar. Itu hanya bisa jika kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau kita sungguh-sungguh rela untuk taat melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang berhikmat dan berbijaksana. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh meneladani Salomo untuk meminta kepada Tuhan hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau mentaati firman Tuhan, dan itu sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur boleh melihat teladan yang indah dari Salomo. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada kami hati yang mau sungguh-sungguh belajar akan firman-Mu, hati yang mempunyai tekad untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah dunia yang berdosa, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat ketika kami melangkah untuk mentaati Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti ikan berenang dalam samudera luas, sahabat BDKA diberi kesempatan menyelam dalam samudera raya kebenaran firman-Nya. Baru saja kita mendengarkan bagaimana Allah senang dengan permintaan Salomo yang sangat mulia, yaitu supaya ia dapat menjadi berkat bagi rakyat yang dipimpinnya. Wow, sangat mulia. Berarti bukan untuk membuat Salomo dihormati rakyatnya. Ini baru mantul. Besok baca kelanjutan pemerintahan Salomo dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 4 ayat 34. Sayonara, sampai jumpa.